Oke. Jadi teman-teman, saya pernah MC sekian jam lamanya. Kalaupun kita tidak cinta dengan pekerjaan kita, saya yakin di tengah-tengah pekerjaan kita pasti ngeluh. Kita pasti, istilah Jawanya kita pasti sambat. Kita pasti kayak nyerah, aduh capek banget sih ngejalanin ini semua. Kalau teman-teman pernah ngerasa kayak gitu, berarti itu bukan dunia kalian. Itu bukan passion kalian. Coba deh, mulai sekarang dalami dulu. Passion aku tuh di mana ya sebenarnya ya? Di sini bukan sih? Aku tuh cinta nggak sih dengan pekerjaan ini? Aku suka nggak sih dengan dunia yang seperti ini gitu. Coba cari tahu gitu ya. Karena di masa-masa kalian sekarang ini udah saatnya untuk tahu kalian harus melangkah kemana gitu ya. Oke, jadi akhirnya sekarang punya double ilmu. Ilmu tentang public speaking punya, ilmu fisika punya, seperti itu. Oke, teman-teman, saya akan lanjut. Saya akan coba share screen. Nanti kalau udah muncul, mohon dibantu di info ya, sama moderator ya. Baik, Kak. Sebentar, bukan yang ini. Tunggu dulu. Oke, sebentar. Sebentar, Mas Mustaqim, tolong dibantu. Saya akan share screen. Kalau udah muncul full, baru nanti di info ya. Baik, Kak. Sudah muncul full. Sudah ya? Ya, sudah, Kak. Oke, teman-teman, kita hari ini akan upgrade skill kita bareng-bareng. Kalau ngomongin berbicara, saya yakin semua orang juga bisa berbicara, asalkan dia nggak ada gangguan dalam berbicara, ya kan? Hampir tiap hari kita ngomong kok, di rumah ngomong sama keluarga, di kampus ngobrol sama teman, kemudian kalau lagi di kafe gibah sama teman, itu juga bagian dari komunikasi. Benar kan? Bagian dari public speaking, tapi ada yang berbeda. Kita akan lihat dulu, oke? Saya akan lanjutin dulu. Teman-teman harus sadari banget bahwa sebenarnya kemampuan kita berkomunikasi dengan orang lain menentukan keberhasilan kita dalam kehidupan. Percaya nggak? Oke, kita bicara dunia kampus aja. Dulu teman-teman ketika belum masa pandemi, sering banget kan masuk kelas gitu kan. Hampir tiap hari ada presentasi mata kuliah A, mata kuliah B, C, D, dan lain sebagainya. Hampir setiap hari. Kalian lihat nggak? Teman kalian ada yang jago banget presentasi. Ada yang presentasi itu cuma baca PowerPoint. Ada juga yang presentasinya biasa aja, nggak menarik. Justru dia itu hafalan atau baca kertas. Atau mungkin hafalan, di tengah-tengah tuh lupa. Sampai akhirnya kebingungan. Coba ingat-ingat. Oke? Dan sekarang, kalau nanti teman-teman udah masuk dunia kerja, mau nggak mau, orang yang punya kemampuan public speaking lebih baik akan lebih terlihat dibandingkan orang yang nggak punya skill itu. Contoh misalnya, saya akan kasih contoh ada orang A dan orang B. Orang A dan orang B ini adalah orang yang sama-sama punya ide yang cemerlang. Sama-sama punya ide yang brilian. Punya konsep yang bagus banget. Kemudian atasannya mereka minta si A dan B ini presentasi. Ternyata si A itu nggak bisa presentasi dengan baik. Padahal punya ide yang bagus ya. Nggak bisa ngomong dengan baik. Ketika berbicara di depan bosnya atau di depan banyak orang, ketika presentasi, dia tuh gemeteran, dia tuh nggak pede, dia nggak bisa meyakinkan orang lain. Tapi berbeda dengan orang B, punya ide yang bagus, ketika dia presentasi keren banget, dia bisa meyakinkan banyak audiens, dia bisa membuat semua mata terpana dan tertuju pada dia, terhipnotis oleh dia. Hanya gara-gara apa? Dia punya skill public speaking yang bagus. Akhirnya, bosnya pasti dong milih si B, bener nggak? Ya pasti benar. Nah itu. Sekarang pun, ketika teman-teman sudah mengerjakan tugas kuliah dengan sangat baik, tapi ketika di presentasi atau di hasil akhirnya, ketika di eksekusinya, kita bilang presentasi adalah sebuah eksekusi. Kalau di kampus gitu ya, ketika kalian sudah membuat mengerjakan tugas dengan sangat baik, eksekusinya di presentasi, menampilkan kepada teman-teman dan juga dosen, tapi ternyata gagal di situ, itu sayang banget. Tapi yakinlah teman-teman, bicara adalah seni dan ini semua bisa dipelajari asalkan teman-teman mau dan berlatih, itu kuncinya. Oke?
Kita akan lanjut. Satu hal yang perlu kita ketahui bersama, ini yang saya pelajari dari salah satu mentor saya, 90% penyebab hancurnya suatu hubungan, baik itu pernikahan, persahabatan, pertemanan, komunikasi bisnis, atau mungkin organisasi, kebanyakan karena apa? Gagal dalam berkomunikasi. Percaya nggak sih? Saya yakin teman-teman percaya, mungkin ada yang pernah ngalami. Coba ya, misal ada orang lagi pacaran nih, pacaran cowok sama cewek gitu ya, hanya gara-gara miskomunikasi, bisa putus. Udah deh nggak usah ngomongin jauh-jauh pacaran. Kalian sama teman kalian, kalau salah paham dan nggak bisa dijelaskan, bisa-bisa musuhan loh. Bisa-bisa akan gagal hubungan pertemanan kalian. Apalagi dalam dunia kerja, dunia bisnis, dan organisasi dari diam, itu adalah salah satu bentuk komunikasi. Apa maksudnya? Nggak mau berbicara. Berarti, oh, dia lagi marah nih. Kita harus bisa menyimpulkan seperti itu. Diam itu juga merupakan bagian dari komunikasi. Coba teman-teman kalau ingat, pernah nggak lihat Mr. Bean? Mr. Bean ketika di acara ya, nggak pernah ada komunikasinya sama sekali dari mulut. Oke, teman-teman masih ada yang belum di-mute, tolong di-mute dulu ya. Oke, thank you. Mr. Bean, hampir 2 jam kita bisa ketawa-ketawa sendiri, kita bisa ngerti Mr. Bean ini maksudnya apa. Dari mana teman-teman? Dari body language-nya, dari ekspresi wajahnya, meskipun dia tidak langsung berbicara. Nah, kesimpulannya apa? Komunikasi bukan sekedar apa yang keluar dari mulut kita, bukan sekedar apa yang terucap dari bibir kita, bukan. Tapi bagaimana kita menggunakan bahasa tubuh kita, bagaimana kita mengekspresikan wajah kita. Coba lihat, orang kalau marah diam aja, suntuk, cemberut, itu juga bagian dari komunikasi. Apa? Menunjukkan kalau dia lagi kecewa, dia lagi marah, dia lagi bete. Kayak gitu. Jadi sekarang harus seimbang nih. Misal, teman-teman lagi datang ke teman kalian yang sedang berduka. Otomatis ya, kalau berduka orangnya pasti sedih, dan kita juga harus memberikan satu bentuk kepedulian terhadap mereka, bukan dengan kebahagiaan. Oke, paham ya? Jadi misalnya, oke teman-teman, kita mau ngasih ucapan ke teman kita turut berduka cita atau turut berbelasungkawa atas meninggalnya keluarganya. Kalaupun teman-teman datang, Assalamualaikum, Doni, aku turut berduka cita ya atas meninggalnya papamu. Ketawa kayak gitu, aduh, bisa-bisa gagal hubungan pertemanan kalian. Tapi bagaimana ekspresi wajah juga harus sesuai. Kalau kalian memang ikut berduka cita, ikut berbelasungkawa, otomatis wajah kalian, ekspresi wajah juga harus sedih. Bagaimana kalian juga harus mengikuti. Bukan cuma nanti bicaranya sudah ala-ala sedih, tapi ternyata ekspresi wajahnya tidak sesuai atau tidak harmonis, tidak selaras dengan apa yang diucapkan. Sama halnya ketika teman-teman melihat presenter berita di TV. Beritanya kecelakaan, beritanya kematian, tapi ternyata senyum-senyum sendiri. Nah, ini salah besar. Coba sekarang kita ingat-ingat, pernah nggak kita kayak gitu? Ngomongnya apa, ekspresinya apa. Bicaranya begini, ekspresinya begitu. Nggak nyambung, nggak match. Itu salah satu hal yang bisa bikin kita gagal dalam berkomunikasi. Oke, saya akan lanjut. Teman-teman pahami dulu, kalau tadi saya sempat katakan bahwa hampir tiap hari kita bicara. Terus ngapain kita harus belajar hari ini? Pasti berbeda, teman-teman. Kalaupun kita berbicara dengan orang tua kita bicara dengan teman kita, sahabat kita nggak perlu mempersiapkan banyak hal, bener kan? Kalaupun misalnya hari ini ketemu sama teman curhat, kan langsung aja ngomong, aku tuh mau cerita sama kamu dong, tadi malam tuh gini, kayak gitu. Tapi akan berbeda ketika kita berbicara di depan umum. Bedanya apa? Ketika di depan umum, yang melihat kita bukan cuma satu orang, tapi banyak orang dengan berbagai karakter dan berbagai latar belakang yang berbeda. Kita harus siapkan materi kita. Jangan sampai teman-teman udah di depan umum, tapi ternyata kalian nggak jelas apa yang dibicarakan. Hanya sekedar bicara. Itu bagaikan orang mabuk
yang sedang berbicara, seperti itu. Makanya ketika berbicara di depan umum, banyak hal yang harus dipersiapkan, teman-teman. Nanti saya akan kupas satu persatu supaya apa? Teman-teman nggak bingung lagi. Apa sih harus disiapkan, Mbak Mei? Apa sih bedanya? Ya jelas berbeda. Banyak hal yang harus kita prepare ketika kita berpublic speaking. Oke, saya mau tanya ke teman-teman. Ini yang terkadang masih menjadi satu permasalahan, kemudian juga satu orang ada yang membela, oh orang itu pintar public speaking karena emang bakat sih, karena dulu tuh mamanya juga hebat dalam berpublic speaking, dulu tuh mamanya tuh seorang MC, presenter, atau apalah. Saya mau tanya ke teman-teman, boleh silahkan ketik di kolom chat, kemampuan public speaking itu bakat atau bisa dilatih? Silahkan dijawab dulu di kolom chat. Bakat atau bisa dilatih? Ada yang jawab bisa dilatih, latih, asal ada kemauan bisa. Oke. Yes. Terima kasih teman-teman. Sepakat sekali. Bisa dilatih. Bisa banget dilatih. Jadi kalau ada yang bilang bakat, beruntung sih dan bersyukur teman-teman yang memang sudah punya genetik atau mungkin dulu papa mamanya jago banget public speaking, akhirnya kalian pun juga seperti itu. Oke, masih masuk. Tapi kalaupun bakat itu tidak pernah dilatih, bakat itu tidak pernah diasah, bagaikan pisau, kalau teman-teman lihat pisau itu kalau nggak diasah, dia nggak akan tajam. Dia makin lama akan makin tumpul. Sama. Bakat pun kayak gitu. Bakat, aku tuh punya bakat kok. Aku tuh hebat. Dulu papa mama aku juga seorang public speaker. Pasti deh, otomatis aku akan hebat seperti mereka. Hello, kata siapa? Kalau nggak berlatih dan nggak ada jam terbangnya, sama aja akan kalah dengan teman-teman kalian yang lebih banyak berlatih, lebih banyak jam terbangnya. Pernah ada satu pembicara mengatakan, yaitu Waldo Emerson, semua pembicara hebat awalnya adalah pembicara yang buruk. Teman-teman juga patut sadari bahwa kalau kita tahu kita ini masih buruk, kok aku tuh masih kurang ini ya, aku tuh kok nggak sekeren itu ya, aku tuh kok kurang ini, itu, dan lain sebagainya. Ketika teman-teman menyadari kekurangan kalian, kalian tahu harus belajar lagi, harus berlatih lagi. Caranya gimana, Mbak Mei? Aku latihan public speaking-nya, sedangkan aku nggak pernah dapat kesempatan untuk nge-MC misalnya, untuk presentasi, atau untuk apalah dengan berbagai alasan. Ya, ada sih yang kayak gitu. Tapi teman-teman sadarlah, sebenarnya kesempatan itu nggak selalu datang kok. Kesempatan itu bisa kita ciptakan. Misalnya gimana? Oke, misalnya teman-teman nggak pernah ada kesempatan untuk bisa berpublic speaking atau berbicara di depan umum. Cara kita buat kesempatan sendiri tuh kayak gimana sih? Misal nih, teman-teman bikin vlog, bikin video, bikin konten gitu ya, untuk melatih public speaking kalian. Misal, kalian tuh suka banget dengan dunia fotografi misalnya. Kalian tuh suka banget motret, pinter banget. Kalian kasih deh bikin tips-tips motret yang bagus. Gimana sih motret orang yang gemuk tapi kelihatan ideal ketika difoto dan lain sebagainya. Kayak gitu. Itu adalah salah satu cara. Nah, nanti kan ketika kalian sudah buat video, teman-teman kalian akan komen, kamu tuh kurang gini nih, coba deh tambahin gini. Setelah kita lihat, ada beberapa teman yang kasih masukan, kita akhirnya tahu, oh kurang kita di sini, perbaiki lagi, perbaiki lagi. Oke, akan berbeda dengan teman kalian yang bersyukur banget punya kesempatan. Kayak misal hari ini nih, saya yakin banyak nih yang jago ngomong sebenarnya, tapi yang ditunjuk jadi MC dan moderator adalah teman-teman yang udah dipilih. Tadi MC-nya Nur Aini, moderatornya Mustaqim. Bersyukur banget kalian punya kesempatan. Kalian nanti akan bisa ngelihat, oh aku tadi MC acara hari ini kurang apa ya? Aku lihat lagi deh di record tadi. Aduh iya, aku tadi masih kurang di sini nih. Aku salah ngomong di sini nih. Aku kecepatan berbicaranya. Atau dan lain sebagainya. Akhirnya, ketika teman-teman sudah melihat, mengevaluasi kekurangan dan kesalahan kalian, kalian akan lebih baik lagi. Makanya kenapa kesempatan itu penting. Gak harus nunggu kesempatan itu datang, tapi kesempatan itu bisa kalian ciptakan. Kemudian cara latihan yang lain gimana Kak Mei? Latihan depan cermin. Ampuh juga sih, karena apa? Kalau kita berbicara di depan cermin, kita bisa melihat
ekspresi kita, gerakan tangan kita seperti apa, meyakinkan nggak sih kalau aku ngomong kayak gini ke orang lain, atau biasa aja. Misalnya teman-teman jualan produk, entah itu asuransi atau produk apa, parfum atau jilbab atau apapun itu, tapi kenapa nggak pernah laku ya? Apa yang salah dengan diriku? Coba deh diingat-ingat, jangan-jangan salah dalam berkomunikasinya. Jangan-jangan selama ini teman-teman ada yang kurang pas nih. Nah, makanya nanti dipelajari dari situ. Semuanya memang tentang skill komunikasi ya. Dalam segala hal, segala lini pekerjaan, semua ke depan butuh banget skill ini. Oke, kita akan lanjut. Bentar teman-teman, kenapa nggak bisa diklik ya? Oh ini. Oke, saya akan lanjutkan. Saya mau tanya ke teman-teman selama ini yang sudah sering berpublic speaking, nggak usah sering deh, biasanya aja. Perasaan kalian kalau lagi public speaking tuh kayak gimana sih? Saya pengen tahu dong. Pernah nggak ngerasa kayak, aku tuh gemeter, Mbak Mei, aku tuh nggak pede, aku tuh ngerasa ya ampun ketika semua mata tertuju padaku, aku langsung down, pedeku hilang, aku langsung semua yang udah aku persiapkan lupa segala-galanya. Coba dong diketik di kolom chat, aku pengen tahu ya. Demam panggung, awalnya iya, lama-lama enggak. Panas dingin Kak, demam berarti ya. Gugup, tapi kadang deg-degan. Oke, minder, gugup, down, yes. Sudah omong, oke. Suka sebenarnya, tapi nervousnya loncat-loncat. Apalagi, beragam ya. Ada yang suka banget ketika disuruh berbicara di depan umum. Ini saya salah satu, apa ya, contoh saya juga kayak gitu. Auto sakit perut karena gemeter, seketika down. Ada lagi yang jawab lagi, oke teman-teman, apapun yang kalian alami, ada yang bilang tremor juga, jadi ngomong sambil, gemetar semuanya. Kalau sudah di depan, seketika gagap atau gugup, dan lupa semuanya. Atau sakit perut. Oke, baik, thank you teman-teman yang udah jawab. Yes, teman-teman, entah kalian ini gugup, gemeter, tangan gerak-gerak, keringat dingin, tiba-tiba kepengen ke kamar mandi, dan lain sebagainya, kalian nggak sendirian. Saya dulu juga kayak gitu. Awal-awal banget saya nge-MC. Ya, saya udah prepare semuanya dengan baik. Tapi ketika awal banget dan semua orang, semua mata tertuju pada kita, langsung gemeteran. Itu hal yang sangat wajar. Sangat wajar terjadi. Apalagi itu adalah momen pertama kalian melakukan public speaking. Tapi akan berbeda dengan saya yang sekarang, yang hampir setiap hari sudah apa ya, bisa dikatakan tiap hari ya makanannya seperti itu. Tiap hari seringnya berpublic speaking akan menjadi sesuatu hal yang biasa. Bisa nggak sih Mbak Mei itu semua diatasi? Bisa, bisa banget. Memang terkadang begini teman-teman, apa sih yang menjadikan kita tuh grogi? Kita tuh overthinking. Overthinkingnya apa? Aduh hari ini tuh yang lihat aku tuh banyak banget. Hari ini tuh dosen-dosen aku ngelihat, teman-teman aku ngelihat. Ya ampun aku bisa bagus nggak ya? Kita punya pikiran-pikiran yang negatif, itu yang pertama. Yang kedua, kita tuh nggak yakin, kita bisa enggak. Coba teman-teman ingat dan sadari bersama, kita sering katakan juga, kita sering dengar bahwa setiap kata adalah doa, betul ya. Makanya berkata-kata yang baik aja. Contoh, hari ini aku pasti bisa kok. Hari ini aku pasti bisa menunjukkan siapa diri aku. Siapa, apa yang menjadi hasil presentasi aku. Aku pasti bisa menjelaskan dengan sangat jelas dan mereka semua akan kasih aplaus setelah aku presentasi. Bikin satu kata-kata yang membuat kita tuh semakin percaya diri dan optimis. Semua berasal dari diri kita, teman-teman. Kalau kita sendiri yakin, kita kasih afirmasi-afirmasi positif ke diri kita, akan tampak hal sedemikian rupa ketika ada penampilan kita juga, teman-teman. Jadi, coba deh mulai sekarang, singkirkan dulu pikiran-pikiran negatif. Atau mungkin ada juga yang merasa seperti ini, aku tuh nggak jago public speaking, lebih pinter si C itu tuh, lebih pinter si Ulan misal. Si Wulan tuh pinter banget kalau public speaking, aku mah pasti kalah sama dia. Apalagi si Mustaqim tuh, jago banget tuh dia. Apalagi si Nur Aini, hebat banget dia tuh.
Misal kayak gitu. Teman-teman, stop bandingkan diri kalian dengan orang lain. Kalian semua berbeda. Setiap orang tuh unik kok. Setiap orang tuh punya kelebihan. Setiap orang tuh punya pembawaan yang berbeda. Kuncinya apa? Teman-teman ketika berpublic speaking harus enjoy. Itu aja, enjoy aja. Jangan yang keburu-buru. Karena kalau kalian keburu-buru dan terlalu banyak pikiran yang menumpuk di otak, kalian bisa-bisa ngomongnya nggak jelas. Bisa-bisa ngomongnya nabrak-nabrak, kecepetan, salah ngomong. Mungkin yang harusnya ngomong, misal ya, saya pernah ada teman ketika nge-MC, ketika teman-teman tahu ada di awal, biasanya kan ada kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seharusnya kan dia akan bilang hadirin di pohon berdiri, betul ya? Tapi teman saya saking groginya dilihat banyak audiens, dia bilang kayak gini, baik Bapak Ibu hadirin, mengawali kegiatan hari ini kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, disilakan duduk kembali. Mohon maaf, Bapak Ibu, maksud kami hadirin dimohon berdiri. Bayangin, forum formal, forum begitu penting dilihat banyak pejabat. Dia nggak bisa mengatur psikologis dan mentalnya. Dia salah ngomong. Itu krusial banget loh. Kita lagi ngomongin Indonesia Raya, dan itu hal yang sebenarnya sangat sederhana. Nah, itulah teman-teman, parahnya rasa grogi ketika kita tidak bisa mengatasi. Oke Mbak Mei, terus gimana nih Mbak Mei cara ngatasinya? Tenang, semua ada solusinya. Oke, saya akan next dulu. Nih teman-teman. Cepetan nih. Oke. Cara mengatasi hambatan public speaking, terutama ketika teman-teman ya percaya diri, grogi, dan lain sebagainya. Ini bisa digunakan dalam segala hal ya. Bisa teman-teman ketika nge-MC atau mau presentasi, atau nanti ketika teman-teman nih, para duta nih tampil di depan umum, atau apapun konteksnya, kalian cukup pakai 5P. Yang pertama, penyesuaian diri. Penyesuaian diri ada dua, secara fisik, kemudian secara mental. Secara fisik kayak gimana? Teman-teman harus datang lebih awal. Mau nggak mau harus datang lebih awal. Karena apa? Kalau kita datang lebih awal, kita bisa merasakan ambience-nya kayak gimana sih? Panggungnya kayak gimana sih rasanya? Coba deh, kalau aku berdiri di depan panggung, audiens ada di sebelah sana, oke, jadi nanti aku akan main kontak mata dengan sisi ini, itu. Oh, kalau panggungnya seluas ini, berarti aku bisa moving di area mana saja. Oh, kalau panggungnya cuma segini, berarti aku nggak boleh terlalu mundur, nanti bisa jatuh. Teman-teman coba pernah tahu nggak ya, beberapa kali ini ada banyak hal yang viral banget, karena apa? Dia lagi perform udah penyanyi yang keren banget sih, cuma bukan artis nasional. Jadi udah penyanyi yang keren banget, jam terbangnya tinggi, tapi ternyata ketika di pernikahan mewah, dia ini lagi diundang sebagai guest star, ternyata dia kesandung dan jatuh. Bayangin, semua mata tertuju pada dia, tapi karena dia nggak tahu di situ panggungnya modelnya seperti apa, dia jatuh dari satu tangga. Jatuh dan udah jatuh ke bawah, bayangin malunya, malu banget. Dan itu sudah kerekod oleh banyak orang, ya kan? Nah, seperti itu. Itulah pentingnya penyesuaian diri. Yang pertama secara fisik, teman-teman juga harus siapin, hari ini kalian harus sehat, hari ini kalian harus fit. Misalnya, pagi ini teman-teman mau presentasi, ya misal secara virtual, malamnya jangan begadang. Karena apa? Kalau teman-teman semalam kurang tidur, pagi pasti kurang fresh. Orang kalau kurang tidur, nanti akan nggak tenang. Ya, dia akan mudah banget ngantuk, mudah banget hilang fokusnya dan konsentrasinya. Kalau nggak percaya, coba aja. Oke, dan jangan pernah teman-teman mengatakan kondisi kesehatan kalian yang sedang tidak sehat kepada audiens. Saya pernah banget tuh dengar ada orang ya, beliau ini pejabat yang ya lumayan pejabat tinggi lah. Tapi ketika sambutan, beliau tuh cerita kalau dirinya sedang tidak sehat. Kayak gini, saya hampir ya masih ingat banget kata-katanya kayak gini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf, pagi ini saya kurang sehat karena semalam saya habis perjalanan dari Jakarta, terus sampai Malang tadi pagi, subuh, kemudian saya baru datang di acara ini. Jadi mohon maaf kalau suara saya agak serak.
Pernah dengar nggak teman-teman? Ada orang sambutan tapi ngomong tentang kesehatannya. Itu nggak perlu. Seorang pembicara itu begitu ditunggu oleh semua audiens ya. Kita harus tampil dengan performa yang memukau. Kita harus tampil semaksimal mungkin. Dan orang nggak perlu tahu kita kemarin dari mana, kita kemarin sakit atau bagaimana, nggak perlu cerita juga. Karena esensinya di hari itu, kalian adalah menjadi seorang pemateri misalnya. Menjadi orang yang sedang memberikan sambutan yang ditunggu-tunggu, nggak perlu cerita. Tapi gimana caranya? Teman-teman harus profesional. Meskipun kemarin kurang sehat, udah tahu kurang sehat, minum vitamin, istirahat yang cukup. Pagi pasti fresh. Gitu. Nah, nanti saya akan kasih contoh lagi, ada tips yang lebih ampuh. Kemudian penyesuaian diri secara mental, teman-teman. Secara mental, seperti yang saya katakan sebelumnya, kasih afirmasi-afirmasi positif pada diri kalian, yakinkan bahwa diri kalian bisa, ya. Meskipun banyak orang yang terkadang tuh kayak nggak support kalian, kamu pasti nggak bisa deh, kamu tuh kan ngomongnya suaranya cempreng, dan lain sebagainya. Stop teman-teman, kita nggak bisa membuat semua orang suka pada diri kita. Ya, karena apa? Kita dilahirkan bukan untuk menghibur semua orang, oke? Sudah sampai situ, jadi nggak usah terlalu banyak mendengarkan kata-kata orang lain, apalagi itu tidak mensupport kita. Kita nggak akan maju nanti. Oke, yang kedua adalah perubahan bahasa tubuh. Maksudnya gimana, Mbak Mei? Oke, teman-teman, sadari dulu. Terkadang ada orang yang berbicara di depan umum, tapi bahunya tuh membungkuk kayak gini. Baik, selamat pagi teman-teman. Hari ini dengan kepala yang agak mengangguk-angguk atau agak turun ke bawah. Pagi teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang, stop, mulai sekarang udah kita harus berubah, kita ubah body language kita. Caranya gimana? Bahu harus terbuka, bahu harus tegak, langkah harus yakin, tangan harus digunakan dengan baik. Tangan ini bisa mendukung apa yang kita ucapkan, asal gerakannya tidak berlebihan. Bukan yang dikit-dikit pakai tangan, dikit-dikit pakai tangan, bukan. Tapi gunakan sewajarnya. Misalnya, baik teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan ada 3 poin penting dalam presentasi saya. Yang pertama adalah bla 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 bla, yang kedua, yang ketiga, kayak gitu, itu nggak apa-apa. Contoh misalnya, kalian sapa dulu teman-teman kalian. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semuanya sehat? Akan berbeda kalau nggak pakai tangan, lihat. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semuanya sehat? Flat banget, ya kan? Tahu kan bedanya di mana? Nah, itu bahasa tubuh tuh penting banget. Bagaimana teman-teman berdiri dengan tegap, bagaimana bahunya terbuka bukan membungkuk, bagaimana kalian kepalanya terangkat bukan menunduk. Coba deh, diingat-ingat mulai sekarang. Pernah nggak aku yang dulu kayak gitu, oke? Kamu yang dulu bukanlah kamu yang sekarang habis ikut webinar. Habis webinar harus berubah lebih baik. Oke, kemudian pernafasan, teman-teman. Pernafasan kenapa menjadi penting? Penting banget. Banyak orang terkadang berbicara, tapi ngos-ngosan. Nafasnya tuh mau cepet habis gitu ya. Kayak seolah-olah tuh kepengen presentasi ini segera berakhir. Itu karena apa? Dia nggak tenang. Cara ngaturnya gimana, teman-teman? Kalau saya biasanya pakai teknik 478. 4 detik tarik nafas dari hidung, tahan 7 detik, kemudian hembuskan dari mulut selama 8 detik. Teman-teman bisa sambil coba sekarang ya. 478. 4 detik tarik nafas dari hidung, tahan 7 detik, baru hembuskan lebih lama, 8 detik. Beberapa kali lakukan, ini hal yang bisa membuat kita lebih nyaman dan lebih tenang. Karena apa? Ketenangan kita itu berpengaruh besar ke pernafasan. Kalau kita nggak tenang, kalau kita sedang istilah jauhnya gerusa-gerusu, itu pasti akan berpengaruh. Kita akan ngomongnya jadi nggak lancar, nafasnya cepet habis, nggak tenang tuh kelihatan banget loh. Dari nafas terutama. Oke, kemudian yang keempat adalah pemanasan. Teman-teman kalau amati, ya biasanya ada artis-artis atau penyanyi, siapapun itu yang mau perform, mereka pasti harus latihan. Mereka harus GR atau gladi resik. Itu adalah salah satu bentuk pemanasan mereka. Atlet pun atau atlet nasional atau apapun itu, mereka selalu harus stretching dulu sebelum mereka
akhirnya akan kompetisi. Bener nggak? Sama, public speaking pun juga kayak gitu. Pemanasannya gimana Mbak Mei? Pemanasannya bisa nih teman-teman coba dengan cara-cara yang sempat saya sebutkan tadi. Latihan depan cermin, latihan ngomong di depan teman kalian, buat ngedengerin dan ngoreksi kalian evaluasi kurangnya di mana. Atau bisa juga pemanasannya latihan dengan bikin video. Kalian record, habis itu kalian lihat, aku tuh kurang apa sih? Kurang ini, kurang itu, atau udah cukup? Itu tadi. Memang terkesan sepele ya, tapi kalau teman-teman mau ngelakuin, itu akan berbeda hasilnya dengan teman kalian yang tidak pemanasan. Kalian latih artikulasi juga, latihan vokalnya gimana. Suaraku segini kedengeran nggak ya dari belakang? Suaraku segini kekencengan nggak ya? Nggak enak juga kan kalau udah pakai mikrofon, tapi ternyata kalian punya volume suara atau tipe suara yang gede, itu akan lebih bising lagi kalau mikrofonnya terlalu dekat dengan mulut kita. Kayak gitu, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah penjangkaran. Penjangkaran tuh apa sih? Penjangkaran atau anchoring. Teman-teman, setiap orang, setiap dari diri kita punya jangkar emosi dalam dirinya yang bisa dimunculkan kapanpun ketika dibutuhkan. Kayak gimana sih Mbak Mei? Aku tuh masih bingung. Oke, saya mau kasih contoh yang simple aja. Ya, saya mau kasih contoh diri saya yang nanti implementasinya akan berbeda di masing-masing dari kalian. Contoh misal nih, saya kalau sebelum perform, sebelum MC, sebelum event, sebelum apapun itu, saya paling suka tuh minum teh. Ketika saya minum teh, saya tuh kayak ngerasa lebih tenang, lebih nyaman, enjoy, dan percaya diri. Ada juga teman saya, itu dia tuh paling suka sebelum perform, sebelum acara tuh cari coklat. Dia makan coklat dulu supaya dia tuh bisa ngerasa happy banget. Tuh. Nah, ada lagi beberapa teman saya yang lain, dia pasti akan mencari musik yang bikin dia semangat. Apa ya bikin musik atau cari musik yang bikin semangat. Itu adalah salah satu bentuk jangkar-jangkar emosi yang bisa kita munculkan ketika kita sebelum acara. Ya, sebelum presentasi, sebelum MC, sebelum perform apapun itu. Ada lagi nih teman-teman. Mbak Mei, aku tuh nggak suka makanan-makanan tertentu, aku tuh juga nggak suka dengerin musik. Coba teman-teman, supaya muncul jangkar emosi. Kalian inget-inget banget. Pernah nggak dulu mungkin masih kecil atau usia berapa, pernah ngerasa paling happy banget seumur hidup? Momen apa itu? Ingat-ingat momennya, munculkan. Jadi cara cara munculkan jangkar emosinya, ya udah jadi bisa teman-teman satukan antara jempol dan telunjuk. Oke, ini jangkar emosiku. Sambil kita merem, kita ingat-ingat, akhirnya nanti akan seketika happy. Dan itu harus sering dilakukan, bukan cuma sekali dua kali. Jangkar itu dimunculkan. Akhirnya apa? Kalian akan terbiasa. Waktu misal hari ini aku mau perform gitu ya, kenapa aku nggak yakin ya dengan diri aku? Coba munculin jangkar emosi kalian di mana. Itu PR-nya buat teman-teman, cari tahu sendiri. Jangkarnya akan berbeda tiap orang ya. Teman-teman harus pahami tujuan berbicara itu ada banyak hal. Apakah kita menginformasikan ke orang lain? Kalau kita menginformasikan berarti supaya orang lain itu tahu maksud kita, bisa ngerti informasi kita. Yang kedua, apakah dalam konteks menjelaskan? Kalau menjelaskan berarti membuat orang lain paham. Betul ya? Kalau misalkan teman-teman udah berbicara di depan umum, menjelaskan, tapi ketika kalian buka Q&A, banyak teman kalian yang nggak paham. Berarti masih gagal, belum nyampe goals-nya. Kemudian yang ketiga, meyakinkan. Public speaking-nya untuk meyakinkan orang lain. Bisa nggak ya aku meyakinkan orang lain? Gimana ya cara aku meyakinkan dia? Meyakinkan tuh nggak mudah loh teman-teman. Bagaimana kita harus memahami karakter lawan bicara kita. Kita harus tahu orang ini tuh kayak gimana ya. Misal nih by personal ya. Misalnya teman-teman hanya kepengen meyakini satu teman kalian. Kalian harus tahu dulu karakter dia tuh di mana sih? Sukanya dia tuh apa sih? Coba deh, masuk dulu ke dunianya dia. Oke? Setelah itu teman-teman juga bisa pakai salah satu teknik matching and mirroring. Jadi ketika kalian duduk bersama gitu kan, kalian boleh sesekali itu kayak ngikutin gerakan mereka. Misalnya teman kalian duduk sambil begini gitu ya tangannya. Nah nanti berapa detik kemudian kalian juga bisa ikuti tangannya begini. Oke mungkin teman kalian agak mundur. Kalian coba ikuti orang lain
akan merasa nyaman kalau orang di dekatnya hampir serupa dengan dia. Misal teman kalian ini adalah orang Madura. Logatnya tahu kan kalau Madura tuh kayak gimana, akan berbeda dengan logat-logat kita. Coba deh, pelan-pelan ikuti logatnya dia. Dia akan lebih nyaman seperti itu. Daripada kita yang logatnya ke Inggris atau terlalu bilingual gitu ya. Dia bisa-bisa nggak nyaman. Ya, bikin nyaman orang lain dulu, baru kita akan masuk ke dunia dia, meyakinkan dia akan lebih mudah daripada tidak sama sekali. Oke, kemudian yang keempat adalah, sebentar, menghibur. Menghibur itu juga termasuk dalam salah satu contoh tujuan bicara. Contohnya misalkan teman-teman lihat program di televisi, ada kan, misal itu stand up comedy, atau mungkin acara-acara TV yang hanya untuk rame-rame, nah itu tujuannya menghibur. Kalau kalian ketawa, berarti tujuannya nyampe. Kalau kalian udah bikin lucu tapi nggak ada yang ketawa, nah itu berarti nggak menghibur sama sekali. Jadi memang bukan hal yang mudah ya untuk menghibur orang lain gitu. Itu memang tantangannya cukup besar. Kemudian yang kelima adalah mempengaruhi. Mempengaruhi berarti apa? Supaya orang lain mau. Oke? Jadi kita harus tahu dulu tujuan kita. Supaya lebih mudah, saya akan coba ke slide ini, teman-teman. Ini adalah ilmu yang digunakan oleh semua pakar komunikasi. Saya lebih mudahnya menyingkat 3V. Teman-teman lihat, ada verbal, ada vokal, dan visual. Yang pertama, verbal. Verbal ini pengaruhnya cuma 7% loh. Verbal itu apa sih, Mbak Mei? Verbal itu adalah kata-kata yang terucap dari mulut kita. Terkadang kalau kita mau ngomong di depan umum ya, halo teman-teman, itu pengaruhnya cuma 7%. Bayangin, cuma 7%. Nggak usah habis kita mikirin di situ. Nanti saya akan kasih tahu caranya ya, gimana kita bisa mudah dalam verbalnya. Nggak perlu kita waktu presentasi bawa buku yang tebal atau bawa semua kertas HVS, ada 10 lembar, kita cari, waktu di tengah-tengah presentasi lupa nih, sampai mana tadi? Kita buka-buka kertasnya, aduh lupa, kelihatan lupa, malah bikin malu. Kayak gitu. Jadi nanti akan saya kasih tips gimana sih cara menyusun presentasi yang paling gampang. Nggak perlu kita pakai kerepekan yang panjang dan lebar, nggak perlu kita yang harus membaca. Ingat, kalau presentasi yang dibaca poinnya, dan kita yang menjelaskan. Bukan reading text ya, bukan membaca teks. Kemudian saya akan lanjut di sini, yang kedua adalah voice. Voice ini pengaruhnya cukup besar, teman-teman. Voice itu ada apa aja, nanti akan saya bongkar setelah ini. Dan yang terakhir adalah visual. Visual itu pengaruhnya paling besar, 55%. 55%. Kenapa pengaruhnya paling besar? Coba deh teman-teman sadari. Orang ketika berbicara di depan umum, itu yang dilihat dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, semuanya dilihat. Mbak Mei, jadi maksudnya aku tuh harus cantik, sempurna, aku harus tampan, sempurna begitu? Oh no, bukan. Tapi teman-teman harus selaras dulu. Pertama, selaras dalam berpenampilan. Jangan buat orang lain tidak nyaman dengan penampilan kalian. Misal, pakai baju merah, celana hijau, sepatu kuning. Itu akan merusak konsentrasi audiens. Atau teman-teman menggunakan aksesoris yang berlebihan. Teman-teman pakai jilbab, misal lagi ya, teman-teman pakai jilbab bunga-bunga, blazernya bunga-bunga, celananya bunga-bunga. Ini bikin kacau. Nggak perlu pakai sesuatu hal yang mahal, tapi kuncinya adalah harmonis nggak dilihat, selaras nggak dilihat. Bukan cuma itu ya, unsur visual. Setelah ini saya akan kasih tahu teman-teman, oke, kita yang pertama akan lanjut kepada, ini kenapa ada coretan di sini ya teman-teman ya. Saya stop share dulu ya. Oke. Sebentar. Kenapa tapi tadi tidak tiba-tiba ada coretan? Sebentar. Wait, kalau udah muncul boleh diinfo? Udah muncul ya? Mas Baik, Mustaqim? Kak. Sudah muncul. Sudah, Kak? Yes. Ini teman-teman kuncinya, meskipun hanya 7% pengaruhnya dalam berkomunikasi, verbal tadi, tapi teman-teman tidak boleh melewatkan satu unsur yang ini. Ya. Yang pertama harus teratur. Saya singkatnya 3T, teratur, terstruktur, dan terukur.
Hari ini memang saya buat materi sesimpel mungkin supaya teman-teman mudah ingat, mudah memahami ya. Oke, yang pertama kita akan bahas teratur. Teratur tuh gimana sih, Mbak Mei? Teratur dalam kita menyusun kalimat. Kita mengenal ada SPOK ya. Kita tentunya dalam bahasa Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi jangan sampai susunannya salah. Karena apa? Dalam satu kalimat aja kalian nyusunnya salah, nanti akan salah kemana-mana. Ya, tapi tidak perlu ketika teman-teman mau bikin acara misalnya, mau MC entah mau presentasi atau apapun itu, nggak perlu bawa teks yang panjang lebar. Kalian cukup bikin poin-poinnya aja. Di sini saya akan kupas di terstruktur. Terstruktur tuh apa, Mbak Mei? Urut-urutannya jelas, sequencingnya jelas. Semua hal dalam berpublic speaking, konteks apapun itu, susunannya sama. Ada I, B, C. Introduction, body, and closing. Semuanya sama. Contoh ya, misal teman-teman yang lagi presentasi di depan kelas, pasti akan mikir, introduction-nya apa ya? Di depan aku akan ngomongin apa ya? Oke, pertama aku akan nyapa teman-teman dan dosenku dulu. Yang kedua, aku akan ngomongin topiknya apa sih? Setelah itu, sebelum kita ke materi yang akan saya bahas, saya akan kasih sedikit gambaran apa yang akan saya bahas dalam presentasi itu. Itu masuk di introduction. Baru nanti di body adalah isi dari presentasi kalian. Jangan dibuat rumit. Buatlah sesimpel mungkin. Minimal kalian harus paham. Kalau kalian paham, lebih mudah untuk memahamkan lagi orang lain. Ya, kalau kalian sendiri masih ribet, masih bingung, orang lain pun juga akan bingung. Teman-teman jangan sering mengkopas kata-kata yang ada di buku atau di internet, kecuali mangkutipan ya, atau hasil riset. Kecuali itu, jangan teman-teman gunakan apa yang sudah tertera di sebuah artikel, langsung saja ditumpahin nih ke PowerPoint kalian, atau langsung ditumpahin nih ke bahan presentasi kalian. Nanti akan bingung. Gunakan bahasa kalian sendiri yang kalian pahami dan teman-teman kalian pahami. Itu kuncinya di situ. Kemudian terukur. Terukur tuh maksudnya apa, Mbak Mi? Terukur. Teman-teman bicara harus ada tujuannya. Contoh misal hari ini, tujuannya apa? Kita sama-sama belajar mengupgrade public speaking skills kita, supaya apa? Habis webinar ini, goals-nya teman-teman semuanya pada paham. Oh, ilmunya public speaking tuh itu. Tinggal bagaimana teman-teman menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan bidang kalian. Kayak gitu. Oke, saya akan lanjut teman-teman. Nih, yang pertama, tentukan topiknya. Ini tadi masih nyambung ya teman-teman ya. Misal hari ini contoh ya, saya membahas tentang public speaking. Topiknya tentuin dulu, public speaking. Oke, apa yang mau aku kupas nih? Di introduction aku akan ngomongin apa? Teman-teman, introduction tuh nggak melulu yang udah template kayak biasanya ya. Contoh misal nih, contoh ya, saya akan presentasi tentang public speaking. Biasanya umumnya orang-orang tuh akan kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Semuanya sehat ya? Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu public speaking. Public speaking adalah bla bla bla. Itu udah umum banget. Umum banget, semua orang pasti template-nya kayak gitu. Tapi kita bisa loh bikin hal yang berbeda. Oke, saya mau kasih contoh ya, teman-teman biar bisa membedakan gimana sih bikin introduction yang memukau. Karena gini teman-teman, merebut perhatian orang itu di menit-menit pertama. 3 menit pertama kita bisa merebut perhatian audiens kita. Kalau 3 menit pertamanya gagal, ya jangan salahkan kalau ke belakangnya akan gak karuan. Jadi kuncinya di 3 menit pertama ketika kalian berpublic speaking. Berarti di introduction ya. Teman-teman bisa pakai question, teman-teman bisa pakai visual impact, teman-teman bisa pakai kutipan, dan lain sebagainya. Saya mau kasih contoh adalah visual impact. Visual impact-nya misal saya akan bahas tentang public speaking. Oke? Oh, ini aja deh. Branding aja. Personal branding. Ini yang akan lebih mudah untuk cari visual impact-nya. Contoh nih, hari ini saya akan bahas personal branding ya teman-teman. Topiknya kita sepakati bersama personal branding. Saya akan bawa contoh visualnya adalah
2 botol air mineral. Yang saya yakin teman-teman udah sering dengar, supaya kalian mudah memahaminya. 2 botol air mineral, yang pertama adalah ada brandnya, misal Aqua, yang satunya no brand. Oke? Baik, saya akan mulai, teman-teman kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga semuanya selalu sehat dan terus bersemangat ya. Hari ini saya membawa 2 botol air mineral. Teman-teman lihat, yang pertama di tangan kanan saya ini adalah apa coba? Iya, betul. Aqua. Yang kedua, apa nih? Nggak ada mereknya. Air apa ya? Nggak tahu ya? Oke, teman-teman. Saya mau tanya nih, misal teman-teman siang hari ini tuh lagi haus banget, pengen banget minum. Kalian cari di toko yang paling dekat, nemu 2 air mineral ini. Akan pilih yang mana? Ada yang mau coba jawab? Aqua dong. Aku pilih Aqua. Ya, meskipun nggak disupport sama Aqua. Tapi nggak apa-apa, cuma contoh. Oke, siapa pilih Aqua? Kamu pilih apa? Aqua juga. Baik, teman-teman. Kenapa kecenderungan banyak orang lebih memilih Aqua? Teman-teman lihat, Aqua punya brand yang kuat. Semua orang sudah tahu kualitasnya. Kalau kita minum ini, pasti bagus untuk kesehatan kita. Sedangkan satunya, tidak ada merek yang tertera di sini. Nggak jelas ini air dari mana. Pasti dong kita akan milih Aqua karena punya branding yang kuat. Teman-teman, inilah yang akan kita bahas. Kita harus menciptakan personal branding untuk diri kita. Inilah yang kita bahas hari ini. Kayak gitu contohnya. Jadi teman-teman harus munculkan visual impact, kasih contoh visualnya supaya audiens bisa memahami dengan baik. Itu adalah salah satu contoh. Kemudian yang kedua, kita bisa pakai question. Question tuh kayak gimana, Mbak? Pertanyaan. Kita kasih pertanyaan ke teman-teman kalian. Contoh, tadi masih nyambung ya, kita bahas tentang personal branding. Baik, teman-teman, saya mau tanya dong hari ini, siapa yang sudah tahu dan paham tentang personal branding? Boleh angkat tangan? Ya, jawabannya apa? Oke, baik, boleh. Satu lagi yang mau sharing? Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Jawaban kalian begitu luar biasa. Hari ini kita akan kupas tuntas sebenarnya apa sih itu personal branding. Kayak gitu contohnya. Jadi bukan yang cuma sekedar kayak biasa yang udah template ya, tapi kita harus bermain di situ. Atau bisa juga kita menggunakan kutipan-kutipan tokoh-tokoh yang udah penting. Kayak gitu ya. Yes, kemudian kita lanjut ke body. Body adalah semua hal yang menjadi inti dari materi kita. Teman-teman nanti ketika di body, pecah lagi. Misal ya, nanti akan kupas nih, di body ini ada apa aja nih? Poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Jadi teman-teman ketika membuat poin, cukup bikin yang sesimpel ini aja. Oke, introduction. Aku pakai visual impact tadi air mineral. Aku sapa teman-teman, aku bikin question. Kemudian di body aku akan bahas apa aja sih unsur dari personal branding. Kemudian kenapa, tujuannya apa. Di closing nanti aku akan kasih satu quote atau satu statement atau motivasi buat teman-teman aku tentang personal branding kayak gitu. Sesimpel itu. Bahkan ketika kita jadi MC, jadi presenter, jadi apapun itu, teman-teman seorang orang duta kayak gini. Kuncinya cuma di sini kok. Teman-teman yang masih mahasiswa udah kerja pun ya lagi pitching di depan klien juga intinya kayak gini, sama. Bikin poin ya, bukan bawa kerepekan yang panjang lebar. Karena kelihatan banget nggak profesional. Oke, saya akan lanjut teman-teman. Yes. Yang saya pelajari dari mentor saya, Pak Ongki Hoyanto, voice. Voice itu ternyata ada 5 unsur di dalamnya. Yang pertama adalah volume, yang kedua of filler, kemudian intonation, clarity, dan juga energy. Sebentar, saya mau tanya dulu ke moderator, waktunya masih berapa menit ya? Mas Mustaqim? Baik, Kak. Masih bisa dilanjutkan, Kak, untuk waktunya. Oh, masih bisa ya, oke. Iya. Iya. Ya, teman-teman, saya mau coba kupas bola. Yang pertama adalah volume. Volume suara. Seberapa besar suara kita bisa terdengar oleh orang lain. Contoh misal di kelas ya. Teman-teman lagi ada tugas presentasi di depan umum. Kalian punya tipe suara yang nggak terlalu kencang suaranya. Kalian berada di depan, tapi ternyata ketika kalian presentasi di depan, teman kalian yang duduk paling belakang nggak dengar sama sekali. Jadi jangan salahin kalau ternyata mereka main HP sendiri, mereka gibah sendiri dengan temannya yang lain. Karena apa? Emang nggak dengar.
gitu. Jadi pastikan tetap kembali seperti di awal, kita harus penyesuaian diri. Kita cek dulu suara kita. Oke, kalau aku ngomong di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kamu denger gak? Waktu dicek dulu ya sebelum teman-temannya datang. Aku nggak denger, kurang kenceng, tambah lagi volumenya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah denger? Nah, segitu, sip, kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada mikrofon. Kalau ada mikrofon gimana Mbak Mei? Teman-teman harus cek dulu. Mikrofon itu seharusnya bisa membantu volume suara kita lebih kedengeran oleh banyak orang. Jangan sampai dengan mikrofon, suara kalian justru makin kekencangan, bikin telinga orang lain sakit. Pegang mikrofon itu ada tipsnya, ya teman-teman. Terkadang ada orang yang pegang di sisi bagian bawah. Kalau wireless dipegang di bawah, ini akan bikin terganggu. Bisa-bisa sinyalnya hilang. Jadi suara kalian akan terputus-putus. Bukan di bawah begini, ya. Terkadang ada orang pegangnya itu kayak orang nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, beda. Itu singer, bukan public speaker. Kalau teman-teman mau pegang mikrofon, pas di tengah. Pegang di tengah, ya. Usahakan di bawah bibir sedikit, bukan tepat di bibir. Karena kalau tepat di bibir, ketika teman-teman didokumentasikan atau difoto, bibir kalian nggak kelihatan, jatuhnya akan kelihatan jelek. Jadi agak ke bawah sedikit. Bisa 3 jari, sesuaikan. Kalau misalkan kalian punya tipe suara yang terlalu over volumenya, agak jauhin dikit, ya, kayak gitu. Bisa agak ke bawah ke sini. Yang penting jangan terlalu jauh. Kalau kalian punya tipe suara yang volumenya kecil, makanya harus dicek dulu semuanya dari awal sebelum audiens datang. Makanya saya pun kalau lagi MC, saya selalu datang 1 jam sebelum event. Saya cek dulu semuanya. Saya jalan-jalan di sekitar panggung, jalan-jalan di dekatnya tempat audiens, ngerasain ambience-nya, saya cek suara. Saya di sini suara saya noise enggak? Jangan-jangan nanti ketika kalian ngomong, karena speakernya ini ngadep ke tempat kalian, suaranya kan noise, nging, kayak gitu, atau nging, kayak gitu. Teman-teman kalian akan terganggu. Audiens kalian akan terganggu. Yang kelihatan salah siapa? MC-nya dong. Harusnya kalian cek dulu dari awal. Di mana posisi yang paling tepat supaya suara kalian kedenger enak. Kalau misal bassnya kurang nih, bilang aja ke engineering-nya, Mas, bassnya boleh ditambah dong. Mas, suaraku tuh agak kecil, boleh dong dinaikin lagi volumenya. Oke, sambil cek suara, bukan cek 1, 2, 3, bukan cuma cek gitu. Sekalian aja ngomong. Langsung aja ngomong, karena akan berbeda. Misal nih, kalian lagi cek mikrofon ya, Mas, aku mau cek suara ya. Nanti kalau ada yang kurang, aku bilang. Kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mas, kurang naik dikit, Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak gitu, teman-teman. Harus dicek semuanya. Yes, itu volume. Kemudian kita akan lanjut di off filler. Apa sih, Mame? Ini apaan? Gitu kan? Teman-teman, terkadang pernah nggak dengar ada orang lagi presentasi, MC, sambutan, atau apapun itu banyak, kayak gitu. Pernah nggak? Pernah nggak dengar kayak gitu? Boleh dong diketik di kolom chat, pernah, sering, atau nggak pernah, Mbak Mei? Pernah nggak, teman-teman? Pernah ya? Lumayan sering. Iya, sering. Saya aja sering. Kadang orang-orang penting, itu masih kayak gitu loh ngomongnya. Sering ya? Oke. Kalian nggak sendirian. Saya sampai sekarang masih sering banget denger. Bahkan kalau dibilang beliau ini udah orang yang hebat, orang yang udah pinter, udah profesor juga kadang. Tapi banyak oh-nya. Teman-teman coba sadari, kalau kita terlalu banyak ngomong orang lain tuh kayak ngerasa nggak bisa yakin loh sama diri kita. Itu nggak siap ya pembicaranya. Jangan-jangan dia nggak bisa loh. Kayak dia nggak begitu ngerti deh sama materinya. Iya nggak sih tuh, dengerin deh cara dia ngomong. Iya, emang kayak gitu. Kita sendiri kalau ngedengerin orang lain yang bicaranya masih, itu kelihatan banget integritasnya berkurang. Caranya gimana Mbak Mei? Aku tuh masih sering kayak gitu. Coba ya dengerin ya teman-teman ya. Nyaman nggak sih denger yang kayak gini? Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul dalam acara yang luar biasa,
yaitu acara kayak gitu. Itu kelihatan nggak siap, MC-nya nggak siap, ya. Itu pejabatnya nggak bisa ya sambutan. Itu dutanya nggak pinter ya. Atau apalah dengan berbagai judgement orang lain. Ya, orang lain bebas sih berbicara tentang diri kita, oke, nggak perlu dimasukin hati, tapi setidaknya teman-teman, kita bisa loh menghilangkan hal-hal yang tidak perlu dalam public speaking. Caranya gimana Mbak Mei? Caranya gampang, teman-teman lebih tenang dulu. Tenang berbicara ya, pakai 478 tadi. Teman-teman juga harus mengatur nafas dengan sangat baik. Oke. Setelah itu teman-teman harus lebih enjoy dan menyadari bersama-sama bahwa itu nggak penting. Nggak ada manfaatnya. Buang sekarang juga. Oke? Jadi teman-teman, misal kalian lagi ditunjuk menjadi seorang MC, baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, berkah, dan hidayahnya, hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam acara yang luar biasa. Kayak gitu, tenang aja. Kalau aku kebiasa gimana Mbak Mei? Buangnya pakai tangan. Jadi misal kalian udah mau ngomong tangannya gerakin. Misal kayak gini. Atau, nggak jadi ngomong. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, gini lagi, nutup lagi. Jangan sampai E-nya keluar deh. Lebih tenang, slow, kasih jeda kalau ngomong, nggak usah keburu-buru. Orang kalau keburu-buru nggak akan jelas juga kok yang ngedengerin, ya. Oke, mulai berlatih ya, hilangkan karena ini adalah dosa besar seorang public speaker. Ya, contoh apalagi kalau teman-teman lagi ngebawain acara ya, misal jadi seorang host gitu ya. Baik, pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Meirinda Tobing dalam acara Bincang Sore. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, kayak gitu. Itu nggak penting banget. Oh iya tuh nggak penting. Bikin orang nggak yakin sama kita. Ilangin deh, ilangin, buang jauh-jauh. Oke? Jadi teman-teman lebih tenang. Hai pemirsa, senang sekali saya Meirinda Tobing bisa kembali hadir ke hadapan Anda. Dan hari ini saya tidak sendirian, saya kedatangan tamu spesial narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Bambang bla bla bla. Santai, enjoy. Gak perlu gerusa-gerusuk ya. Kita akan lanjut di intonation. Intonasi, naik turunnya, rendah tingginya suara. Penting nggak? Penting banget. Teman-teman yang bicaranya datar, ya, flat-flat doang, itu akan berbeda dengan orang yang pakai intonasi. Teman-teman juga harus sadari bahwa sebenarnya kalau kita pintar bermain intonasi, kita bisa dapat satu peluang pasar yang luar biasa, yaitu apa? Voice over talent. Dulu saya nggak pernah menyadari ya, ternyata suara kita tuh bisa dijual. Hanya dengan apa? Bermain intonasi, teman-teman. Gimana sih kita bisa punya smiling voice? Gimana sih kita bisa mengatur intonasi yang tepat? Gimana kita bisa mempunyai banyak tipe suara dan lain sebagainya, kayak gitu. Intonasi, oke, teman-teman yang bicaranya selama ini hanya flat-flat aja, coba deh main intonasi. Kalau dulu sering banget saya dengar dan kita ingat bersama kalau orang lagi baca Pancasila itu pasti intonasinya kayak gini. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Betul ya teman-teman? Oke, ada HP getar, boleh di-mute dulu teman-teman. Oke, benar. Sebentar. Aduh, kegeser. Wait. Iya kan? Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang kayak gitu. Karena apa? Itu intonasi yang udah tertanam sejak kita masih SD. Padahal sebenarnya kita bisa kasih intonasi yang tepat. Misalnya, Pancasila. 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 Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kayak gitu. Kita bisa main intonasi, termasuk ketika kita menjadi seorang presenter, menjadi seorang pembicara, MC, presenter, apapun itu. Bisa. Ya. Caranya gimana? Latihan. Menyapa orang, intonasi menyapa orang, itu ada loh.
Bukan intonasi yang flat-flat aja. Contoh, selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya? Semuanya sehat ya? Itu flat banget. Gimana teman kalian bisa semangat kalau kalian aja intonasi kayak gitu? Tapi coba deh main intonasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Semuanya sehat? Coba ya. Semuanya sehat. Beda dengan semuanya sehat. Semuanya sehat. Nah, hari ini akan berbeda dengan, nah hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu public speaking. Akan berbeda dengan hari ini teman-teman, kita akan belajar bareng-bareng. Apa sih itu public speaking? Udah pada tahu belum? Public speaking itu apa? Coba deh, angkat tangan, boleh? Oke, coba jawab. Itu intonasi. Semuanya intonasi. Kalau nggak pakai intonasi, bagaikan makan tanpa garam, jadi nggak ada rasanya. Ya, orang pun malas ngedengerin kita. Oke, teman-teman, kita akan lanjut clarity atau kejelasan. Kejelasan kita dalam berbicara, dalam berucap. Contoh nih, misal ya, teman-teman udah punya materi yang bagus. Udah punya skill public speaking yang bagus. Tapi ternyata kejelasan berbicaranya masih kurang. Nah, suaranya datang. Oke, caranya gimana? Coba kita latihan artikulasi bareng-bareng ya. Cukup pakai visualnya yang di-on-kan, kameranya yang on, audionya nggak usah. A, I, U, E, O. Itu harus jelas. A itu A, bukan A. A, kebuka mulutnya. Bahkan dulu ketika kita latihan, A itu harus selebar 3 jari kita. A, bukan A. I, U, E, O. Itu semuanya harus clear. Karena apa? Ketika tidak jelas, orang nggak akan bisa memahami apa yang kita maksud. Itu tadi ngomong apa sih? Ngomong apa sih? Dia nggak dengar, nggak jelas ngomongnya. Apalagi sekarang kita tertutup oleh masker. Udah biasanya artikulasinya nggak jelas, ngomongnya kurang kenceng, sekarang pakai masker, lagi presentasi di depan. Kasihan banget yang nonton ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi, ya mulai sekarang, A, I, U, E, O harus jelas. Bukan hanya itu, tapi ada beberapa huruf yang harus kita perhatikan, yang terkadang itu akan membuat nggak jelas juga. Misal P, F, R, S, T. Huruf-huruf itu yang terkadang bikin kita tuh, misal jalan tuh gampang kesandung. Kecelakaan, jadi kecelakaan. Apalagi ya, dan masih banyak lainnya. Huruf-huruf yang nabrak di tadi itu ya, biasanya itu akan gampang banget membuat kita kesandung kalau kita nggak biasa berlatih artikulasi. Kemudian yang terakhir, energi. Energi itu gimana sih Mbak Mei? Maksudnya ngomong aja masa pakai energi? Iya, ngomong tuh ada energinya. Ngomong tuh bisa menggerakkan orang lain loh. Ya, percaya atau enggak teman-teman? Contoh misal kayak gini, ada seorang pembicara yang bisa kita katakan melempeng-lempeng aja, lemes-lemes aja. Jadi jangan salahin kalau audiensnya juga lemes. Nggak semangat. Karena apa? Pembicaranya yang dilihat aja nggak semangat. Ya. Nah, akan berbeda kalau pembicaranya ini powernya luar biasa. Powernya gede banget. Semangatnya tuh bisa nular. Atmosfernya bisa kerasa. Itu dari mana mulai? Dari diri kita. Apalagi sebagai seorang pembicara atau seorang MC. MC itu nyawanya sebuah acara, teman-teman. Berhasil atau gagalnya sebuah event tergantung MC-nya. Kalau MC-nya pinter ngebawain acara, energinya bisa dahsyat, ya nanti akan berhasil juga acaranya. Gitu. Bahkan kalau teman-teman tahu ya, biasanya ketika di seminar yang offline, itu kan sampai si pembicaranya akan ngajak semuanya berdiri, kadang lompat-lompat, untuk bareng-bareng kita berenergi. Itu penting. Makanya kenapa tadi di awal, saya ajak teman-teman kita bareng-bareng semangat pagi. Gitu. Itu salah satu contoh energi ya. Oke, kalau selama ini masih lemes-lemesan, itu termasuk dosa besar juga ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut di sini. Tadi sudah saya jelaskan sekilas tentang visual. Visual ini unsurnya 55%, paling besar ketika berpublic speaking. Karena apa? Kita tuh yang paling kelihatan enjoy nggak sih kalau ngomong? Menikmati nggak sih apa yang kita omongin? Itu aja sih kuncinya di situ. Bagaimana menyelaraskan antara body language, gestur tangan kita, kemudian ekspresi wajah kita nyambung nggak?
dan bagaimana kita berpenampilan. Semuanya di situ, itu adalah unsur visual. Tinggal teman-teman bagaimana mempraktekannya saja ya. Oke, ini yang tidak boleh terlewatkan, kontak mata. Mbak Mei, aku tuh nggak pede di depan umum karena aku tuh nggak berani lihat mata orang. Halo, teman-teman, kita tuh lagi ngomong sama orang lain. Mau kan menghargai, menghormati mereka? Mau kan memanusiakan manusia yang sudah menunggu-nunggu kalian? Dengan cara apa? Lakukan kontak mata. Kalau kontak mata terjalin, perhatian audiens akan totalitas kepada kita. Tapi kontak mata ini juga ada aturannya, teman-teman. Jangan asal melihat yang tidak boleh dilihat. Jangan hanya gara-gara salah melihat, semuanya jadi salah paham. Oke, teman-teman juga harus sadari ada 3 jenis yang kita bagi, ada bisnis, sosial, dan intim. Kalau misalkan dalam hubungan bisnis, pekerjaan yang boleh digunakan adalah segitiga ke atas, dari bagian mata sampai dengan dahi. Ini yang boleh dilihat kalau urusan bisnis. Tapi kalau urusan sosial, misalkan kita lagi presentasi di kampus, kita lagi nge-MC, kita lagi presenteran, kita lagi acara organisasi, yang boleh dilihat adalah segitiga ke bawah, dari area alis sampai dengan mulut. Itu nggak apa-apa. Itu boleh. Jadi teman-teman sesekali boleh lihat di area-area itu tadi. Jadi nggak harus selalu terpaku di mata, pasti orang juga nggak akan nyaman, tapi yang boleh di area itu tadi, gitu ya. Boleh sesekali geser ke bagian hidung, balik lagi ke mata, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nggak nyaman lihat mata orang, lihat bagian hidungnya. Orang akan tetap ngerasa kok kita lagi lihat mata dia, karena kan berdekatan posisinya, kayak gitu. Jadi kontak mata itu bukan saling melotot ya teman-teman ya. Bagaimana pandangan mata kita itu bisa menenangkan orang lain. Apalagi dalam konteks meyakinkan. Kontak mata tuh penting banget. Kalau kita nggak bisa main kontak mata dengan orang lain, jangan harap deh orang itu akan yakin sama kita. Jadi kalau ngomong ya lihat orangnya, bukan menunduk, bukan lihat buku, bukan lihat HP, atau justru malah nggak lihat dia sama sekali. Jangan. Orang tuh sakit hati. Ya, kemudian kalau urusan yang memang ini sudah intimate gitu ya, boleh dari area alis sampai dengan bawah. Tapi biasanya hanya untuk orang yang sudah punya hubungan yang sangat dekat. Jadi tidak direkomendasikan buat teman-teman kalau dalam konteks public speaking. Kayak gitu. Oke, sebentar. Ini ada salah satu contoh kita berlatih supaya kita punya kejelasan suara ya dalam berbicara. Kelapa diparut, kepala digaruk. Saya mau coba dong, siapa mau? Mau cobain ngomong? Ada nggak yang mau raise hand, teman-teman? Saya, oke. Siapa nih? Ahmad Hidayatul. Oke, Ahmad, silahkan. Boleh dong kita dengar suaranya Ahmad? Ahmad, coba ya. Kelapa diparut, kepala digaruk. Yang pertama kamu dengan speed yang tidak terlalu cepat, kemudian lebih cepat ya. Kelapa diparut, kepala digaruk. Oke. Lanjut sampai 3 speed ya. Oke, mulai sekarang ya, Kak. Kelapa diparut, kepala digaruk. Lebih cepat lagi ya, coba. Kelapa diparut, kepala digaruk. Satu lagi. Kelapa diparut, kepala digaruk. Oke, satu kali lagi. Jadi 3 speed tapi nyambung ya. Dari yang agak pelan kemudian ke yang cepat ya, Kak. Betul, oke, silakan. Oke. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Wah, keren. Thank you. Terima kasih Ahmad. Makasih, Kak. Nah, itu udah salah satu contoh latihan teman-teman, biar kita tuh bicaranya nggak selalu yang sering nabrak-nabrak ya. Boleh kita gunakan kata-kata yang agak mirip begitu, yang sedikit membingungkan. Kalau kita bisa jelas dalam berbicara ini, insya Allah kita akan mudah dalam berpublic speaking kayak gitu. Oh ya, hampir lupa. Salah satu hal yang tidak boleh terlewatkan adalah bagaimana secara visual kita harus senyum, teman-teman. Senyum itu ada tipsnya, yaitu 225. Banyak banget ya angka hari ini ya. 225 adalah tarik 2 cm ke kanan, tarik 2 cm ke kiri, tahan 5 detik sebelum kalian akan ngomong.
Senyumin dulu nih audiensnya, baru nanti kalian akan ngomong ya. 2, 2, 5. Mbak Mei, sekarang kan kita pakai masker, gimana dong? Kan nggak kelihatan senyumnya. Senyum itu tidak hanya terpancar dari bibir saja, tapi juga kelihatan dari mata kalian, teman-teman. Orang kalau senyum tuh matanya akan sedikit agak mengkerut gitu loh. Kelihatan nggak sih kalau orang lagi senyum dengan orang yang lagi sebel tuh pasti kelihatan kok dari matanya aja kelihatan, walaupun bibirnya ditutup sama masker. Gitu. Oke teman-teman, satu slide terakhir saya. Mana ini? Belum bisa. Wait. Yes, terima kasih banyak. Kita bisa jika terbiasa teman-teman, asal teman-teman mau berlatih. Bukan cuma dilihat, didengerin aja hari ini. Ayo, kita bareng-bareng implementasikan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Bersyukur banget kalau kalian sudah dapat ilmunya hari ini, tinggal penerapannya gimana nih? Ya, tinggal actionnya kayak gimana. Oke? Aku tunggu karya teman-teman yang luar biasa. Setelah ini kita akan buka sesi Q&A. Teman-teman juga bisa kontak, itu ada Instagram pribadi saya dan nomor saya. Kalau mau sharing apapun itu dengan senang hati ya. Tapi lebih ke public speaking ya, jangan curhat ya. Gitu, terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Mas Moderator, yaitu Mas Mustaqim. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mei atas materinya yang tadi yang sangat-sangat luar biasa menurut saya Kak. Dan berbicara mengenai public speaking sendiri, tadi dijelaskan bahwasanya public speaking adalah sebuah seni dalam berbicara. Dan seni tersebut dapat kita latih secara terus-menerus. Dan tentunya kesempatan itu tidak datang 2 kali. Dan kesempatan itu akan ada sekarang kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kami seputar public speaking. Dan saya ingatkan kembali, barang siapa nantinya yang aktif dalam berbicara akan mendapatkan door prize yang menarik. Dan juga penanya dipersilahkan untuk menyebutkan nama dan juga asalnya. Dipersilahkan untuk peserta yang ingin bertanya untuk raise hand. Baik nih Kak, sudah ada dari teman-teman yang ingin bertanya. Yang pertama dari Kak Ahmad Hidayatul Maki. Dipersilahkan untuk mengaktifkan audio visualnya Kak. Oke, terima kasih ya Kak. Sebelumnya suara saya terakses ya Kak? Bisa kok kedengar. Bisa Kak, kedengaran Kak. Itu izinkan saya untuk bertanya. Saya Ahmad Hidayatul Maki dari di Yogyakarta ya Kak. Pertanyaan saya yang pertama itu, kira-kira dari pendapat Kak Mei sendiri ya, bagaimana misalkan kita menjadi MC buat acara yang santai atau enggak terlalu formal gitu loh Kak. Kemudian ketika kita ingin mengajak audiens buat berinteraksi dengan kita atau kayak ingin membangun suasana dengan audiens itu, bagaimana caranya gitu loh Kak, waktu kita udah mulai memancing-mancing tetapi audiens itu malah pasif atau nggak ada respon sama sekali ke kita, itu kira-kira solusinya gimana? Seperti yang saya untuk bisa Sebentar, suaranya yang belakang nggak kedengar deh. Maaf Kak, suaranya kabelnya noise. Halo, sekarang udah jelas Kak? Udah. Coba bicara lagi. Ini aja ya Kak kalau gitu. Kayak cara gimana kita bisa mengajak audiens agar bisa lebih komunikatif dengan kita waktu kita. Mohon maaf Kak, untuk volumenya bisa dibesarkan lagi. Atau saya ketik di kolom chat aja ya Kak? Tapi udah denger kok tadi sekilas tentang gimana sih cara agar audiens mau aktif dan berinteraksi sama kita, gitu kan? Iya, betul. Udah dipancing-pancing, nggak mau itu. Ya, betul. Kemudian ada lagi Kak, satu lagi itu cara mengenali audiens itu bagaimana ya Kak? Sama cara buat mengatasi kondisi kita menjadi MC di acara formal pertama kali, dan di sana audiensnya itu para petinggi. Para apa? Karena dari audiensnya itu petinggi-petinggi gitu loh Kak. Jadi kalau menurut pengalaman saya sendiri itu, kalau seperti itu sering membuat saya jadi blank ataupun kemudian jadi kayak hilang fokus gitu loh Kak. Itu kira-kira gimana cara mengatasinya? Oke, baik. Terima kasih ya Kak.
Terima kasih Mas Ahmad Hidayatul Maki. Ternyata dari Yogyakarta ya. Wah, kirain dari Malang tadi. Thank you udah join hari ini. Baik, yang pertama gimana cara kita membangun interaksi dengan audiens? Sekali lagi MC adalah nyawanya acara. Bagus atau tidaknya tergantung si MC. Oke, sekali lagi teman-teman, pertama kalian juga harus sadari dulu, ini acaranya apa sih? Oh oke, acaranya bukan formal kok. Kita tanya ke klien dulu, karena kita yang hire kan klien nih. Mas atau Mbak, nanti kepengen acaranya dibuat kayak gimana sih? Oh, bikin aja yang santai, tapi masih sopan ya. Jadi formal tapi semi formal gitu. Jadi mix, bukan cuma yang kaku, bukan cuma yang terlalu banyak bercandaan. Jadi kita harus pastikan dulu ke klien kita atau yang hire kita maunya dibuat kayak gimana. Oke, misal kayak acaranya Mas Ahmad tadi, acaranya tuh nggak formal, Mbak Mei. Acaranya tuh semi formal, tapi bukan bercandaan. Oke, jadi gimana caranya si audiens ini dibikin enjoy, dibikin santai, nggak kaku. Karena kalau kaku, itu pasti audiensnya tegang. Audiensnya kayak krik 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 gitu loh. Dan tergantung MC-nya. Caranya gimana? Saya kemarin dapat satu event yang non formal sih ya, non formal tapi bukan juga yang informal, tapi bisa dikatakan acaranya santai, tapi harus masih ada ilmu-ilmu yang kita dapetin gitu loh dari acara itu karena sharing session acaranya. Akhirnya saya kemasnya kayak gini, di awal saya tuh bangun interaksi dengan mereka. Saya puji dulu mereka. Oke, coba deh teman-teman ingat, hari ini saya muji kalian nggak? Muji loh. Ingat nggak sih di awal? Teman-teman, kenapa sih hari ini saya katakan istimewa? Karena teman-teman bisa melawan rebahannya di hari Minggu. Orang kalau dipuji tuh seneng banget. Kita dipuji seneng nggak? Seneng. Apalagi dipuji sama MC-nya, seneng banget. Ya kayak gitu. Puji dulu nih audiensnya. Jadi pertama kita harus kenali audiensnya siapa. Misal nih ya, ada acara sosialisasi tertentu gitu. Audiensnya yang datang adalah orang-orang ini. Si Ahmad harus tahu dulu, oh audiensnya adalah orang-orang ini, latar belakangnya setidaknya kalian sudah punya gambaran, usianya segini, aku harus ngatur ngomong yang gimana ya. Kalaupun bikin interaksi harus yang sopan, kalau audiensnya adalah orang-orang yang sudah berusia. Tapi kalau audiensnya adalah anak-anak yang muda, bikin asyik interaksinya. Ajak mereka untuk bahas sesuatu yang lagi in lagi viral apa nih, pasti seneng di awal gitu. Contoh misal ya kayak kemarin tuh saya katakan kayak gini, oh kemarin atau lusa ya, pokoknya saya memuji dulu si audiens, saya bilang, baik Bapak Ibu, hari ini saya senang banget karena bisa bertemu dengan para pahlawan ketahanan pangan nasional. Tepuk tangan dong buat Bapak Ibu semua yang hadir hari ini. Maksudnya apa sih pahlawan ketahanan pangan nasional? Mereka tuh petani. Tapi mereka akan merasa benar-benar diapresiasi banget kalau kita puji sedemikian rupa. Jadi nanti akan berbeda masing-masing. Contoh kayak misal hari ini, teman-teman tolong di-mute dulu, suaranya bocor nih. Sudah. Sudah? Belum, suaranya masih masuk tuh. Nggak bisa. Oke. Nggak bisa. Dibantu sama panitia. Oke, thank you. Kita akan lanjut sampai mana tadi ya Mustaqim ya? Sampai mana yuk? Oke, jadi saya muji dulu audiens saya. Ya teman-teman perhatiin ya, jangan sampai kelupaan saya tadi sampai mana. Kita harus puji dulu audiens kita. Case-nya akan berbeda masing-masing acara ya, tergantung siapa audiensnya, apa acaranya. Kayak misal hari ini, itu tadi kan, saya merasa istimewa, saya merasa senang banget karena bisa ketemu dengan teman-teman yang bisa melawan rebahannya, melawan malas-malasannya. Akhirnya audiens terbangunlah emosi positif dalam dirinya, senang karena dipuji. Kayak tadi, mereka hanya petani sebenarnya. Tapi kalau kita menyebut mereka sebagai pahlawan ketahanan pangan nasional, senang banget kan? Oh iya juga ya, kalau nggak ada petani, orang-orang se-Indonesia juga nggak makan nasi. Padahal kita nggak bisa tanpa nasi. Kayak gitu. Itu contohnya. Setelah kita bisa puji mereka, kalau mereka sudah bisa dikatakan tertarik sama kita,
kita mau bikin interaksi apa aja, insya Allah mereka akan mau. Contoh baik, Bapak Ibu bareng-bareng ya, kita ingat jargon kita hari ini apa misalnya gitu, pasti mau. Bisa pakai jargon, bisa bikin semangat pagi, bisa ice breaking, tergantung acaranya apa. Oke, misal nih acaranya offline. Baik Bapak Ibu, supaya hari ini lebih semangat, saya mau ajak Bapak Ibu untuk berdiri yuk, bareng-bareng yuk, kita cek semangatnya. Oke, kayak gitu juga bisa, ya. Karena apa? Merebut perhatian audiens itu di 3 menit pertama, teman-teman. Kuncinya di situ, jangan sampai salah, jangan sampai zong. Nanti ke belakangnya, nggak karuan nanti. Kayak gitu. Kemudian apalagi ya tadi ya, sudah ya masalah bangun interaksi. Oke, misalnya nih Mbak Mei mancing-mancing mereka. Tapi mereka tuh kayak nggak mau gitu loh. Gimana sih? Pernah sih dulu banget ketika awal-awal MC saya juga nemuin hal yang serupa. Tapi ingatlah teman-teman, memang tidak semua orang selalu mau ngikutin kita, tapi setidaknya sebenarnya kita bisa ngerasain kok. Dari 100 audiens, ada beberapa orang yang mau ikutin kita. Coba deh lirik bagian situ. Kasih apresiasi yang lebih untuk itu. Ya. Nah, untuk mereka yang masih belum mau, coba deh bikin sesuatu pancingan yang lain. Atau bikin kejutan yang menarik buat mereka. Jadi kita nggak bisa memaksa semua orang, tapi setidaknya kita masih ada loh orang-orang yang mau ikutin kita. Ya, mungkin orang-orang lain yang nggak mau ikutin itu karena dia lagi ada masalah, atau dia lagi bete semalam habis diputus sama pacarnya, semalam lagi ada masalah sama keluarganya, atau hari ini belum ada uang, kita nggak tahu. Jadi kalau orang nggak mau ikuti, itu memang karena dia ada masalah dalam dirinya gitu, teman-teman. Jadi tinggal pinter-pinternya MC-nya aja. Puji dulu mereka, puji audiensnya, ajak mereka untuk lebih semangat, baru bikin interaksi. Kayak gitu. Semoga udah terjawab ya, Mas Ahmad ya. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Gimana dari Mas Ahmad? Kenapa? Apakah David? Sudah paham, Kak. Baik. Jadi Kak Mei, ini berarti intinya dari 3 menit pertama ini sangatlah penting ya Kak, bagi membangun komunikasi yang baik itu. Untuk pertanyaan kedua dari saya, apa yang memilih atau dari Kak Mei nih? Karena ada beberapa teman yang bertanya dan juga lumayan cukup banyak juga. Moderator aja yang milih ya. Dari saya Kak, baik Kak. Yang present pertama dari Yulistia R. Untuk Kak Yulistia, dipersilakan untuk on cam dan menyampaikan pertanyaannya beserta dari mana asalnya. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Saya Yulistia dari Universitas Brawijaya. Izin bertanya Kak, biasanya kan kalau kita lagi presentasi maupun berbicara di depan orang banyak itu, kalau gugup kan sering kayak lupa gitu, jadi gaya bicaranya itu berbelit. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut biar mengantisipasi hal tersebut terjadi? Terima kasih, Kak. Berbelitnya gimana, Yulistia? Seperti kayak mengulang-ulang kalimat gitu loh, Kak. Kayak... Oke. Terima kasih, Kak. Ya. Baik, saya pernah punya temen tuh kayak gitu. Ini orang tuh ngomongnya intinya tuh sebenarnya di sini, tapi dia tuh muter balik lagi, malah balik ke yang awal, serius. Itu karena apa? Dia secara verbal nggak disusun dengan baik. IBC-nya nggak jelas. Nah, makanya kenapa teman-teman, pertama tentuin topik, bikin introduction, body, baru closing. Kalau misal di body ini kalian ada 5 poin, ya udah, habisin 5 poinnya. Kalau udah di poin ketiga, jangan balik poin pertama. Caranya gimana biar nggak berbelit-belit? Latihan. Kalau teman-teman nggak latihan, nggak akan bisa. Kalau cuma, public speaking itu bukan cuma bisa dilihat, tapi kita harus ngelakuin sendiri. Akan berbeda tiap-tiap orang. Ada yang 10 kali latihan udah bagus, ada yang 1 kali latihan aja udah langsung perfect. Kayak gitu. Jadi kenapa terkadang berbelit-belit? Karena kita nggak menyusun apa yang kita omongin. Semua yang kita omongin itu disusun loh. Kayak misal hari ini deh. Contoh, hari ini aku tadi bikin introduction. Yang pertama, aku akan menyapa teman-teman. Yang kedua, aku akan ngajak mereka bersemangat. Itu aku susun. Udah disusun di sini sih. Sapa, kemudian ajak semangat, kemudian bikin aturan buat teman-teman. Saya bikin aturan loh buat teman-teman tanpa disadari. Apa aturannya? Coba deh,
Ingat-ingat banget tadi di awal. Oke teman-teman, pernah ada penelitian yang mengatakan kalau teman-teman cuma lihat, berarti maksimal yang diingat cuma 10%. Dan lain sebagainya sampai di akhir saya katakan kalau teman-teman mau yang diingat lebih dari 30%, teman-teman harus interaksi. Harus aktif berinteraksi sama saya. Ingat gak? Itu aturan loh sebenarnya. Tapi gimana caranya kita ngebawainnya smooth. Daripada bilang, baik teman-teman, hari ini semuanya harus on cam ya. Kalau saya mau tanya, teman-teman harus jawab ya. Bukan kayak gitu. Tapi kita kemas dengan sangat menarik, dengan smooth, dengan halus gitu ya. Kayak gitu caranya. Oke, jadi biar nggak berbelit-belit, sekali lagi susun dulu latihan dari masing-masing poin tadi. Kalian bikin poin A, B, C, D, E. Poin A nanti ngejabarinnya apa? Oke, sampai sini. Poin B ngejabarinnya apa? Masing-masing poin akan berbeda. Dan jadi nggak mungkin berbelit-belit. Nggak mungkin kalau sudah di E akan balik ke B. Nggak mungkin. Asal susunannya jelas, latihan yang tepat, bikin video deh. Lihat dulu. Kayak gitu. Supaya makin lancar nanti. Semoga terjawab ya, Yulistia. Pertanyaannya keren. Oh ya Kak, maaf. Sama satu lagi pertanyaan. Dulu kan Kak Mei itu dari prodi fisika. Namun lebih bakatnya itu ke kayak gaya apa? Lebih suka ngomong kan. Nah, itu waktu kuliah kan itu apakah terbebani dengan tugas-tugas di prodi tersebut atau malah lebih enjoy atau bagaimana Kak? Boleh tipsnya? Bagus banget sih pertanyaannya. Sebenarnya saya dulu waktu SMA tuh cinta banget sama fisika. Cinta banget. Saya dulu punya cita-cita yang sangat simpel. Aku tuh pengen jadi guru fisika yang cantik dan ngebawain materi itu dengan asyik. Biar murid-muridku tuh bisa memahami fisika dengan sangat baik. Mulia banget ya cita-citanya ya. Nah, tapi ternyata setelah masuk ke dunia kampus, oke. Kemudian dulu waktu SMA juga udah siaran kan. Jadi 2012 itu saya masih kelas 2 SMA, itu udah siaran di televisi. Kemudian di kampus pun juga saya di JTV Surabaya sama di MNC Group Biro Jawa Timur. Jadi akhirnya berjalan beriringan. Saya cinta fisika, tapi ternyata saya lebih cinta dengan dunia broadcasting dan public speaking. Akhirnya setelah saya rasain, itu baru kerasa nyamannya. Aku tuh kalau MC berjam-jam, aku tuh kalau siaran yang seharian gitu ya, aku yang siaran harus kadang luar kota dan lain sebagainya, kok nggak pernah ngerasa capek ya? Kok seneng ya? Ya, meskipun dulu tuh nominal yang kita dapetin nggak seberapa, tapi kepuasannya tuh benar-benar luar biasa. Berbeda dengan ketika aku ngajar fisika. Kok ketika aku ngajar fisika nggak senikmat aku lagi nge-MC ya? Nah, baru di situ aku menyadari, oh, ternyata cinta sejati aku, pekerjaan yang aku cintai adalah di sini nih, bukan di situ, kayak gitu. Jadi kalau dibilang ngerasa kebeban, enggak sih, kebeban sih enggak, tapi memang kita harus menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kita harus menyelesaikan apa yang sudah menjadi pilihan kita, itu aja. Makasih Yulistia, semoga terjawab ya. Baik Kak, terima kasih banyak. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Sepertinya melihat dari waktu yang sudah habis, saya akhiri ya untuk sesi Q&A pada hari ini. Dan mohon maaf untuk teman-teman yang masih belum tersampaikan untuk pertanyaannya. Dari pagi hari ini, saya dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan yang dapat saya ambil. Bahwasanya bekerjalah sesuai dengan hobi dan cintailah pekerjaan kita. Kemampuan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain sangatlah menentukan keberhasilan kita dalam kehidupan kita. Yakinlah pada diri sendiri, buatlah mereka yakin dan terhipnotis dengan skill public speaking kita. 90% dari penyebab hancurnya suatu hubungan diakibatkan salah satunya dari gagalnya komunikasi. Kemampuan public speaking itu harus dilatih. Karena pembicara yang hebat awalnya adalah pembicara yang buruk. Mungkin itu dari kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada hari ini. Dan semoga ilmu dari Kak Miranda Tobi yang sangat-sangat luar biasa dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan untuk pengumuman dari peserta yang paling aktif nantinya
akan diumumkan melalui akun Instagram dari Paguyuban Duta Unisma, dan jangan lupa follow dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dari info-info menarik lainnya. Baik, selanjutnya akan ada sesi dokumentasi. Dipersilahkan untuk peserta dapat mengaktifkan kameranya. Dari panitia bisa dibantu untuk pengambilan gambarnya. Baik ya, saya hitung untuk slide pertama. 1, 2, 3. Jempolnya bisa ya, jempolnya bisa dinaikkan. Baik. Untuk slide kedua. Baik, untuk selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami sampaikan terima kasih yang sangat luar biasa kepada Kak Mei atas materinya pada pagi hari ini, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Dan saya, amin ya robbal alamin. Iya. Dan saya, terakhir, Muhammad Mas Mustaqim, ya, Kak? sebentar saya Ya. mau bilang ke teman-teman ya. Teman-teman, Baik, apapun Kak. yang udah saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat, tergantung bagaimana kalian actionnya sesuai dengan bidang kalian ya. Asalkan kita ada kemauan, asalkan ada niat, kita pasti bisa. Ingat, kuncinya cuma 6L, latihan, 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 lagi latihan ya. Kita akan bisa kalau terbiasa. Buat teman-teman yang masih belum terjawab, silahkan nanti bisa DM saya atau bisa sharing di WA dengan senang hati. Saya 24 jam bisa balas kecuali saya masih tidur ya. Terima kasih, saya pamit. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mei. Baik, saya Muhammad Mustaqim selaku moderator mengucapkan terima kasih apabila ada kesalahan, dan juga terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Duta Mustaqim telah memandu jalannya materi pada kali ini. Terima kasih juga kepada pemateri kita, Kak Mei, sangat memotivasi sekali ya. Terima kasih Kak Mei. Dan untuk peserta, bagaimana nih perasaannya selama 3 hari ini mengikuti kegiatan nasional talk show series pada kali ini? Bagaimana nih perasaannya? Oh, senang sekali ya. Sangat antusias sekali ya untuk para peserta. Nambah mindset, Kak. Untuk peserta nih, apakah ada yang ingin disampaikan selama mengikuti National Talk Show Series selama 3 hari ini? Boleh dong, raise hand. Oke, sudah ada yang raise hand ya. Bisa dihidupkan audionya? Ya, selamat pagi menjelang siang, Kak. Ya, selamat pagi menjelang siang. Saya Eriksan, mohon maaf, Kak. Saya nggak bisa on cam karena di sini lagi hujan deras, Kak. Ini saya mau menjelaskan untuk saya mengikuti acara ini menjadi nambah mindset, Kak, tentang apa namanya yang tadi Kak Merinda Tobing tuh menjelaskan artikulasi pada saat kita penyampaian ya, supaya apa namanya A-I-U-E-nya jelas dan padat gitu. Dan kemarin juga saya belajar tentang bagaimana caranya kita sebagai jurnalistik itu seperti apa kepada materi sebelumnya. Itu aja, Kak.
menjadi dapat ilmu yang kita dapat. Semoga bermanfaat buat saya dan teman-teman yang mengikuti webinar hari ini. Itu aja. Terima kasih, Kak. Sangat luar biasa sekali ya, dari peserta kita ini sangat antusias sekali. Mungkin dari peserta lainnya nih, apakah ada yang ingin disampaikan lagi selama 3 hari ini? Ya ono. Ono, itu loh. Maaf, bisa di-unmute sebentar. Baik, dalam National Talk Show Series kali ini, terima kasih kepada seluruh sponsor dan media partner kita sudah menyukseskan acara pada siang hari ini. Dari sponsor sendiri itu ada terima kasih kepada Makana, Latulip, dan Red Doors. Dan tidak lupa juga media partner kita pada siang hari ini, itu ada BEM MIPA, Info Lomba Plus, Gudanglomba.ind, Lomba Terkini, Info Event Jatim, Mahasiswa Malang, Siswa Malang, Info Kos Malang, acara mahasiswa MHSUB Kampus Malang, Anak Kos Malang, Info Lomba Malang, eventkampus.co, kompetisi mahasiswa, BMF Teknik, Event Kampus, Pusat Seminar, Media Event _temumaya.id, Event Kota Batu, acara Kota Batu, mahasiswa Kota Batu, BEMU Unisma. Terima kasih kepada seluruh sponsor dan media partner yang telah mensukseskan acara kita selama 3 hari ini. Dan tidak lupa juga, saya ingatkan kembali, tetap stay tune di IG Paguyuban Duta Unisma karena door prize akan kita umumkan di IG Paguyuban Duta Unisma. Untuk dari peserta sendiri, ada apa sih kesan pesan apa sih yang akan disampaikan kepada National Talk Show Series kali ini? Mungkin dari peserta bisa menyampaikan kesan dan pesannya. Oke, sudah ada yang raise hand. Silakan menghidupkan audionya. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya alumni dari Universitas Erlangga. Pesan yang ingin saya sampaikan, acara ini sangat bermanfaat ya, terutama pembicaranya sangat luar biasa, banyak memberikan insight, kemudian banyak memberikan wawasan baru kepada kita semua. Untuk pesannya, lebih sering mengadakan acara-acara seperti ini, terutama di bidang public speaking, karena saya yakin banyak teman-teman yang ingin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Eka Sheila. Saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta, silakan mengisi presensi yang ada di kolom chat. Dan di sini kita akan menayangkan video after movie bagi peserta. Silakan menikmati. Dan untuk seluruh peserta untuk dipersiapkan karena acara akan segera kita mulai.
Demikianlah penayangan video after movie pada kali ini. Kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada National Talk Show Series UKM Korps Protokoler Mahasiswa Universitas Islam Malang dengan tema Know Your Passion and Make It Happen. Terima kasih juga kepada seluruh sponsor dan media partner yang telah mensukseskan acara pada siang hari ini dan selama 3 hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta dan panitia telah berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Saya Nuraini Triwijayanti, apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di National Talk Show Series selanjutnya. See you guys. They can say I've lost my mind. I don't care. Assalamualaikum. Halo Sobat Duim. Kami Duta Kampus Universitas Islam Malang 2020. Jika berbicara mengenai Duta Kampus, tentu memiliki definisi yang sangat banyak. Namun yang paling penting, kita menjadi ikon dari kampus tersebut. Betul sekali Duta Lutfia. Kita juga sebagai role model mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Malang. Menjadi seorang duta kampus, tentu kita akan bertemu dengan banyak orang. Dan disinilah tempat bagi kami untuk mengembangkan public speaking. Selain itu, kita juga mendapatkan ilmu public relation dengan bertemu orang-orang hebat yang dapat menginspirasi kami. Jadi Duta Lutfia, saya dulu orangnya pemalu. Melalui kegiatan Duta Kampus Universitas Islam Malang, di sini saya belajar mengembangkan potensi diri saya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Wow, seperti itu. Jadi, Duta Yofi, berbicara mengenai potensi, saya juga ingin mendedikasikan seluruh potensi yang saya miliki untuk kebaikan kampus tercinta. Untuk itu, segera daftarkan diri kalian untuk menjadi bagian dari Duta Kampus Universitas Islam Malang. Kami tunggu ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benefit yang saya dapatkan di Duta Kampus sangatlah banyak, seperti kekeluargaan dan relasi yang saya dapatkan. Dan selain itu, tentunya kita akan berada di circle yang positif. Dengan mengikuti Duta Kampus, kita dapat menambah wawasan dan juga mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Betul sekali Duta Clarissa. Dan juga teman-teman, kita dapat mengembangkan prestasi yang ada di dalam kampus maupun di luar kampus dengan mengikuti Duta Kampus. Saya mendapatkan pengalaman berupa ilmu yang belum pernah saya dapatkan ketika mengikuti organisasi manapun. Selain itu, kami juga mendapatkan relasi dengan duta-duta kampus lainnya. Ramah, rapi, luar biasa. Itu kan jargon kita. Selain itu, keunggulan sebagai anggota UKM KPM Unisma adalah kedisiplinan dan keprofesionalan.
seluas antariksa, ya. Ya, karena seperti itulah kita di UKM KPM ini ditunjukkan bagaimana kita sebagai orang yang harus mampu bertanggung jawab terhadap organisasi kita, seperti itu. Think of what the world could be, a vision